Halo, assalamualaikum Mak. Di video kali ini gua akan ngebagiin tips gimana biar hasil dari satu pasang indukan bisa menghasilkan minimal 300 ekor burayak dalam satu breeding. Bahkan bisa nyampai 500 ya, antara 300 sampai 500, minimal 300. Dan di bak satu ini lebih dari 300 ekor dari satu indukan. Buat yang pengen tahu gimana, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu Instagram gue di @galaxy_koi_indonesia.official. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan share, oke? Nah, langkah awal untuk menghasilkan indukan yang full telur dan yang utama itu biar anakannya itu lebih banyak. Ini kebetulan ada 10 indukan female yang mau dibreed lagi. Nah, di sini sistemnya selepas dia turun dari baskom burayaknya pindah ke bak pembesaran, baru ini dikawinin lagi. Jadi sistemnya turun naik atau bisa dibilang itu seminggu sekali ngebreed. Nah, ini yang akan dibreed kita akan bahas mulai dari indukan dulu agar bisa menghasilkan burayak lebih dari 300 ekor sampai 500 ekor. Ini kita pisah dulu jenisnya karena ini genetiknya ada yang berbeda. Nah, ini ke sini. Nanti gua akan ngejelasin maksud tadi kenapa ini harus dipisah-pisah. Nah, yang pertama, ini kita udah pisah nih ya. Ini genetik Nemo Galaxy Multicolor. Ini indukan awalnya itu Galaxy Multicolor jantan, female-nya pakai Nemo Yellow Base. Ini indukan hasil dari crossingan akhir tahun kemarin, atau bisa dibilang akhir tahun 2019. Nah, ini F1 nya bisa dibilang ini mau di crossing lagi ke seriannya yang awal, jadi biar dia dapat genetik yang pas. Gua nggak main F1 atau F2, tapi di sini mainnya genetik, jadi ini akan di crossing. Nah, ini untuk menghasilkan telur yang full telur banget, caranya untuk pertama female yang udah kalian siapkan buat indukan bisa ditaruh di botol atau enggak bisa ditaruh di baskom seperti ini, atau enggak di ember es krim yang 8 liter atau enggak yang lebih besar. Lebih bagus, lebih besar, lebih baik. Kenapa? Karena pada saat lebih besar lebih baik tempatnya, nanti female akan cepat mengisi telur. Kenapa lebih cepat mengisi telur di tempat pembesaran, di tempat yang lebih besar? Karena dia bisa geraknya tuh kemana-mana luas, jadi dia lebih cepat ngisi telurnya. Soalnya udah perbandingan, karena di sini nggak ada tempat media yang lebih besar, misalnya ember es krim, jadi gue pakai yang botol. Nah, kalau misalnya di botol, caranya satu, untuk menghasilkan telur yang banyak, setelah female dikasih makan, nih, itu masih ada jentiknya ya. Setelah female pagi dikasih makan, langsung dikasih air baru, jadi diganti total. Air yang ini, yang udah selesai makan, diganti baru air total. Nanti sorenya dikasih makan lagi, tapi tetap setelah dikasih makan langsung diganti air total lagi. Kenapa? Karena biar menghasilkan telur yang lebih banyak lagi. Itu proses untuk menghasilkan telur yang banyak dan juga lebih full telur lagi, caranya seperti itu. Nah, untuk indukan yang udah bagus, indukan untuk kualitas, misalnya kalau kalian tanya size-nya minimal itu apa, size-nya bisa minimal pakai S++ ya. Kebetulan ini yang gua pakai S++, ini juga S++ nih. Nah, ini juga sama, ini medium. Nah, kalau yang ini medium. Nah, untuk Galaxy Multicolor sendiri gua pakainya rata-rata S++, jarang gue pakai yang M. Kenapa? Karena pada saat kawin usia muda itu lebih bagus menghasilkan telur kualitas yang baik dan juga menghasilkan burayak yang lebih banyak, karena dia masa birahinya lebih tinggi, jadi pada saat muda lebih bagus. Nah, ini jantan female, jadi sebelum kalian kawinkan, female kasih makan 2 kali sehari, langsung diganti air selepas kasih makan, jadi biar cepat ngisi telurnya. Nah, setelah ini selesai, pindah ke burayak untuk menghasilkan burayak yang lebih banyak. Nih, kalau kalian pengen lihat tuh. Nah, ini burayak satu baskom, satu indukan, full padat ya tuh. Ini sangat banyak, bisa dilihat sama sendiri ya tuh. Ini lebih dari 300 ekor. Nah, lebih dari 300 ekor, satu baskom full padat dari satu pasang tuh, sangat banyak. Nah, kita akan bahas
dari indukan selesai untuk lebih ngisi telur. Kenapa? Bisa di tempat besar lebih bagus, atau enggak di botol bisa, tapi kalau di botol setelah dikasih makan diganti air baru tapi air depan. Nah setelah udah ke female lanjut lagi ke jantan. Nah untuk jantan sendiri, kalau misalnya kalian mau menghasilkan telur yang banyak, ini tips gue ya, gue lebih suka ngebreeding itu di tempat baskom daripada di soliter kayak gini. Kenapa? Karena untuk di baskom sendiri pada saat dia kawin ketutup, jadi dia nggak akan ngeliatin si betina, nggak akan ngeliat manusia ataupun lalu lalang ya. Jadi lebih bagus pada saat dia kawin itu medianya tertutup. Kenapa? Karena dia nggak akan stres, karena untuk menghasilkan telur yang banyak, burayak yang banyak, indukan juga dipengaruhi oleh pada saat mereka kawin. Nah jadi kayak gini tipsnya. Kalau gua ngawinin indukan, jadi styrofoam ini gua taruh di sini, satu di ujung sini, ini juga di ujung. Nah yang ini styrofoamnya juga di ujung. Yang ditutup itu media styrofoam, tempat naruh buih indukan. Jadi yang ada ruangnya di sini cuma satu, 2, 3 kecil. Fungsinya apa? Ini fungsinya biar udara itu tetap masuk. Jadi pada saat mereka kawin dia nggak akan ngeliatin lalu lalang manusia, ataupun gua akan bolak-balik dia nggak akan ngeliat. Nah ini untuk menghindari dia stres. Kalau misalnya dia stres, burayaknya akan menghasilkan sedikit, atau enggak telur yang pada saat dia kawin merasnya itu sedikit, karena pada saat stres itu paling pengaruh untuk menghasilkan burayak yang banyak. Jadi buat saya yang pengen ngebreed menghasilkan kualitas burayak yang banyak dan baik, silahkan dicoba cara ini. Nah ini dari hasil satu pasang indukan Galaxy Koi multicolor, tuh bisa dilihat ya sama sendiri, ini padat. Nah ini pun nanti akan dipecah lagi untuk menjadi 2 ember, karena ini kepadatan. Kalau kepadatan dia nggak bagus. Kenapa? Karena pertumbuhannya nanti akan lambat. Nah oksigen yang larut dalam air nanti akan berkurang karena kepadatan. Contoh kepadatan itu seperti apa? Dia akan mengeluarkan buih. Nah buih-buihnya itu akan menandakan bahwa si ikan itu kepadatan. Contohnya seperti ini, tuh banyak buih-buih di permukaan air. Ini menandakan bahwa satu ember ini lebih padat lagi isinya, jadi harus dipecah lagi. Jadi biar pertumbuhannya itu lebih cepat dan juga lebih normal, karena ada pertumbuhan yang nggak normal itu karena kepadatan dan juga dari faktor pakan. Nah untuk indukan selesai, dari media juga berpengaruh. Nah untuk kalian misalnya pakai akuarium juga bisa, tapi dengan cara gua seperti ini ya. Jadi kalau cara gua seperti ini, alhamdulillah hasil burayaknya lebih banyak dan lebih bagus. Ini salah satu juga indukan yang menghasilkan burayak banyak banget tuh. Kalau kalian lihat ini padat, belum di dasar kayak gitu. Nah buat AA silahkan dicoba cara gua, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar perkembangan channel ini lebih baik lagi. Terima kasih banyak.